Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawila Nabila. Saya mahasiswa kesejahteraan sosial FISIP Unit. Pada kali ini saya ingin memenuhi tugas dari Ibu Rosi, yaitu bagaimana langkah-langkah menjadi fasilitator yang baik dan benar. Saja untuk pendahuluan saya akan menjelaskan sedikit apa itu fasilitator. Baiklah, fasilitator itu adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Nah, seorang fasilitator yang baik harus memiliki keterampilan dalam hal memimpin sebuah pertemuan, termasuk juga ketepatan waktu, mengikuti agenda yang sudah disepakati, merangkum pembicaraan, menangani pertentangan. Selain itu juga, fasilitator juga harus memiliki keterampilan untuk mendengarkan, termasuk kemampuan untuk menghentikan pembicaraan yang sudah menyimpang, serta memastikan semua orang berpartisipasi dalam suatu kegiatan tersebut. Tentunya menjadi fasilitator yang berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik dan sukses sesuai dengan SOP atau tupoksi kegiatan yang telah ditetapkan, tentunya menjadi idaman setiap fasilitator. Hanya saja di sini yang dibutuhkan kreativitas dan inovasi untuk mendapatkannya. Yang jadi pertanyaannya, mengapa fasilitator itu dibutuhkan? Nah, banyak pertemuan mungkin berlangsung secara tidak sehat ataupun hanya segelintir orang saja yang berbicara, dan tujuan pertemuan tidak jelas, terjebak pada perdebatan yang tidak selesai, fokus pembicaraan terbang melompat-lompat, proses yang membosankan, dan gagal melahirkan keputusan yang inovatif. Pernah merasakannya? Saya rasa teman-teman semua sudah pernah merasakannya, terutama mungkin teman-teman mahasiswa yang sering mengikuti seminar, diskusi, perdebatan, dan lain sebagainya. Oke, baiklah. Nah, di dalam dunia sosial tentunya kita sudah tidak asing lagi terhadap kata sosialisasi, kata perdebatan, penyuluhan, pendampingan, dan lain sebagainya lah yang bersangkutan langsung dengan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, pendampingan kepada masyarakat beragam kemampuan yang harus selalu dikembangkan dan dilatih sesuai potensi yang kita miliki. Nah, sebagai pendamping masyarakat, banyak kemampuan yang harus kita miliki. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan 10 langkah atau bisa dibilang 10 kemampuan yang wajib dimiliki oleh fasilitator yang baik. Di sini juga saya akan membagikan menjadi 2 bagian yang terdiri dari 5 kemampuan inti dan 5 kemampuan pribadi yang menurut saya penting dan sangat dibutuhkan untuk selalu diasah secara bertahap dan terus-menerus. Nah, 5 kemampuan inti itu, pertama adalah koordinasi. Seorang fasilitator hendaknya memiliki kapasitas untuk membina hubungan yang harmonis dengan para pelaku atau stakeholder. Stakeholder di sini dalam artian aparat pemerintah, lembaga-lembaga lokal, tokoh-tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Kedua, itu ada mediasi. Maksudnya adalah kemampuan membantu menjembatani, menjadi perantara ataupun bisa dibilang perpanjang tanganan di sini. Nah, fasilitator diharapkan juga mampu memediasi berbagai kepentingan dan peranan sebagai orang yang dapat menengahi apabila terjadi perdebatan kepentingan di antara kelompok atau individu di masyarakat. Perlu kita ingat bahwasanya melainkan hanya sebagai pengingat masyarakat agar konsisten terhadap berbagai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ketiga itu ada advokasi. Sering ditemui bahwa masyarakat jarang mengetahui atau mengenal potensi dan kapasitas yang ada pada diri mereka. Nah, dalam hal ini, fasilitator hendaknya mampu merangsang dan mendorong masyarakat untuk menemui jati diri mereka, potensi yang ada pada diri mereka, tentang kapasitas sendiri dalam diri mereka. Oleh karena itu, fasilitator sangat diperlukan untuk membantu masyarakat dengan memberikan berbagai alternatif strategi dan menyesuaikan berbagai kepentingan di masyarakat demi tercapainya tujuan bersama. Keempat itu ada fasilitasi. Nah, yang dimaksud fasilitasi ini ialah kemampuan yang mengandung pengertian membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat mampu mengembangkan diri memenuhi kebutuhannya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang artinya di sini fasilitator harus mampu menyediakan dan siap dengan beragam informasi yang akan dia terima dari masyarakat. Dan kelima itu pelatihan atau coaching, yaitu kemampuan mengelola dan melaksanakan coaching atau bisa diartikan pembekalan atau penguatan di sini kepada para pelaku yang dimungkinkan terlibat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Nah, berikutnya ini yang tidak kalah penting dibandingkan kemampuan di atas adalah 5 kemampuan pribadi. Yang pertama ada kemampuan tampil di depan umum sebagai narasumber. Kedua itu kemampuan memimpin pertemuan dalam sebuah rapat atau musyawarah. Yang ketiga itu kemampuan memecahkan masalah terkait pengelolaan pengaduan masyarakat. Keempat itu ada kemampuan berdisiplin diri, dan kelima itu yang terakhir
kemampuan administrasi atau pengarsipan kegiatan. Oke, baiklah. Selanjutnya itu saya akan mempraktekkan bagaimana menjadi fasilitator yang baik dan benar. Cekidot. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan memerankan sebagai narasumber. Saya akan menjadi fasilitator di sebuah sosialisasi di masyarakat. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Abdullah. Saya di sini sebagai narasumber. Saya akan ngasih materi pada teman-teman bahwasanya dampak atau penyalahgunaan dari nafsa. Tapi sebelum saya ngasih materi, kelihatannya muka dari teman-teman pada tegang. Mungkin saya akan ngasih sedikit ice breaking pada teman-teman. Oke. Baiklah, ice breakingnya mungkin itu mudah, simple, cuma itu lakukan apa yang saya katakan, jangan lakukan apa yang saya lakukan. Udah ngerti belum? Belum, Kak. Lakukan apa yang saya katakan, jangan lakukan apa yang saya rasa sudah cukup untuk pemanasannya atau sudah tidak lagi tegang. Sini saya akan menyampaikan materi, yaitu penyalahgunaan narkoba ataupun narkoba, atau di panjangannya itu narkotika, zat aktif, psikotropika ataupun zat aktif lainnya. Nah, di sini penyalahgunaan narkoba ataupun narkoba adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya yang di luar fungsinya. Pada umumnya penyalahgunaan narkoba ini terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi. Ini juga biasanya didominasi oleh para remaja seperti anak SMP, SMA, dan juga tidak menutup kemungkinan untuk kalangan atas maupun kalangan bawah. Nah, terdapat 4 kelas obat yang paling sering digunakan di kalangan masyarakat, yakni satu ada halusinogen atau inek biasanya disebut di masyarakat. Ini efeknya adalah halusinasi atau tremor. Kedua ada depresan, itu adalah ganja di kalangan masyarakat. Itu efeknya seperti lebih tertawa berlebihan, efek rileks. Terus ketiga itu stimulan atau kokain atau metafetamin atau sabu. Itu efeknya menjadi doping, tambah energi. Dan keempat itu ada opioid, seperti halnya morfin dan heroin. Nah, ini menciptakan rasa kesenangan berlebihan. Nah, jika tidak dihentikan, penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kecanduan, dan kecanduan yang dialami juga tidak mendapat penanganan. Hal ini berpotensi menyebabkan kematian atau akibat overdosis. Oke, sudah mungkin sesi materi yang saya sampaikan. Saya buka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang mau bertanya, saya silakan. Bagaimana penanganan terhadap penyalahgunaan nafsa? Oke, terima kasih atas audiensinya. Pertanyaannya Saudara Wendy. Saya akan coba menjawab. Yang tadi pertanyaannya itu bagaimana penanganan terhadap penyalahgunaan nafsa, kasus nafsa ya? Baiklah, saya akan coba menjawab. Jadi penanganan penyalahgunaan nafsa, terutama yang sudah mencapai fase kecanduan, akan lebih baik dilakukan segera mungkin melapor pasien tersebut, melapor atau mengajukan rehabilitasi atas kemauan dan kehendak dia sendiri. Pasien yang telah mengalami kecanduan nafsa itu tidak akan terkena tindak pidana kalau dia melaporkan atas kemauan dia sendiri. Dan sini misalnya saudara Wendy merupakan penyalahguna nafsa, maka saudara Wendy harus segera mungkin melaporkan kepada instansi yang terkait, atau di sini bisa disebut BNN. Oke, terima kasih atas sudah jelas saudara Wendy. Sudah jelas, terima kasih. Jadi mungkin praktek yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.